Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat alkemi, kita memasuki pembahasan terakhir dari bab garam terhidrolisis, dan kali ini kita akan membahas bagaimana menentukan pH larutan garam terhidrolisis yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah, serta asam lemah dan basa lemah. Baik, kita langsung simak videonya. Sahabat-sahabat alkemi, sebagaimana dalam video presentasi sebelumnya, bahwa garam terhidrolisis itu dapat dibuat dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan langsung melarutkan garam di dalam air, atau melalui reaksi asam dan basa dengan jumlah asam dan basa dibuat sama-sama habis bereaksi. Nah, untuk garam dari basa kuat dan asam lemah juga dapat dibuat melalui dua cara itu. Yang pertama, langsung melarutkan garam dalam air, misalnya adalah garam NaCN. Nah, ini Na adalah komponen basa kuat, yaitu NaOH, dan Cn ini berasal dari asam lemah, yaitu HCN. Atau langsung melarutkan garam K2CO3 misalnya, atau Na2C2O4, atau yang lainnya. Cara yang kedua adalah dengan mereaksikan basa kuat dengan asam lemah, di mana kedua reaktan sama-sama habis bereaksi. Nah, contohnya adalah 100 ml CH3COOH, ini adalah asam cuka, 0,1 molar direaksikan dengan 100 ml NaOH 0,1 molar. Karena ini adalah asam dan ini adalah basa, maka mereka akan bereaksi. Nah, ini adalah reaksinya. CH3COOH ditambah NaOH menjadi garam CH3COONa. Nah, mula-mula kita mempunyai CH3COOH 10 mmol, yaitu dari 0,1 molar dikali volumenya 100 ml. Maka diperoleh 10 mmol. Kemudian NaOH 0,1 molar dikali 100 ml, juga 10 mmol. Nah, karena perbandingan koefisiennya adalah 1 berbanding 1, maka kalau CH3COOH bereaksi 10 mmol, NaOH juga bereaksi 10 mmol. Maka pada keadaan akhir reaksi, CH3COOH habis bereaksi dan NaOH juga habis bereaksi. Sehingga di dalam larutan hanya akan ada garam saja sejumlah 10 mmol. Nah, garam inilah yang akan terhidrolisis. Nah, garam terhidrolisis yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah itu bersifat basa. Karena bersifat basa, melepaskan OH-. Dan konsentrasi OH-nya dapat ditentukan dengan persamaan konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali anion asam lemahnya. Nah, rumusnya identik ya dengan garam bersifat asam yang sudah dibahas di video sebelumnya. Nah, Kw adalah 10⁻⁴ dan Ka adalah tetapan ionisasi asam. Karena ini konsentrasi OH-, maka kita harus mencari pOH-nya dulu, yaitu main log konsentrasi OH-. Kemudian pH-nya adalah 14 dikurang pOH. Nah, demikian untuk garam bersifat basa. Sebagai contoh perhitungan, misalnya jika kita mempunyai larutan CH3COONa, natrium asetat, 0,01 molar dengan Ka 2 kali 10⁻⁵. Berapakah pH larutan tersebut? Nah, kita bisa mengidentifikasi bahwa CH3COONa itu adalah garam yang bersifat basa, karena tersusun dari basa kuat dan asam lemah. Nah, karena garamnya bersifat basa, maka akan melepaskan ion
OH- dan ion OH- dapat ditentukan dengan persamaan akar Kw per Ka dikali konsentrasi ion asam lemahnya. Nah, ion asam lemahnya adalah CH3COO-. Karena 1 CH3COO-Na itu di dalamnya terdapat 1 CH3COO-, maka kalau CH3COO-Na 0,01 molar, ion CH3COO-nya juga 0,01 molar. Nah, ini nanti tinggal dimasukkan dalam persamaan. Kw-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 14, kemudian Ka-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5, kemudian 0,01 adalah 10 pangkat min 2. 1 dibagi 2 hasilnya 0,5 kali 10 pangkat min 11. Supaya lebih mudah kita rubah menjadi 5 kali 10 pangkat min 12. Akar 5 adalah 2,23, kemudian akar 10 pangkat min 12 adalah 10 pangkat min 6. Sehingga kita peroleh konsentrasi OH- adalah 2,23 kali 10 pangkat min 6 molar. Karena diperoleh konsentrasi OH-, maka kita akan memperoleh POH. POH-nya adalah 6 log 2,23. Kemudian pH-nya adalah 14 dikurang 6 log 2,23 sama dengan 8 plus log 2,23. Ini min ketemu min menjadi plus. Contoh perhitungan yang kedua, jika kita campurkan 100 ml larutan HCN 0,1 molar dengan 100 ml larutan CaOH2 0,05 molar. Jika KaHCN-nya 1 kali 10 pangkat min 5, tentukan pH campuran yang terjadi. Nah, kita harus identifikasi dulu. HCN itu adalah asam lemah. Kemudian CaOH2 itu adalah basa kuat. Karena asam bertemu dengan basa, maka akan terjadi reaksi. Nah, reaksinya adalah seperti ini. HCN ditambah CaOH2 menjadi CaCN2. Nah, anion Cn ini menggantikan posisi OH, membentuk garam CaCN2. Kemudian disetarakan, maka koefisien HCN adalah 2, koefisien H2O adalah 2. Kemudian, mula-mula kita mempunyai HCN 10 milimol. Dari mana ini? Dari molaritas dikali volume. Nah, ini 0,1 molar dikali 100 ml, sehingga ketemu 10 milimol. Kemudian CaOH2 adalah 0,05 dikali 100 ml, sama dengan 5 milimol. Nah, kemudian yang bereaksi berapa? Kalau HCN bereaksi 10 milimol, maka CaOH2 bereaksi 5 milimol. Karena koefisien HCN 2 kali koefisien CaOH2. Kemudian CaCN2 yang terbentuk adalah 5 milimol. Perhatikan koefisiennya ini adalah 1, ini 1. Kalau CaOH-nya 5 milimol, maka CaCN2-nya 5 milimol juga. Nah, di akhir reaksi, HCN-nya habis bereaksi. Tadi 10 milimol bereaksi 10 milimol, maka habis. CaOH2 juga tadinya 5 milimol, bereaksi 5 milimol, maka habis bereaksi. Karena reaktannya sama-sama habis, maka dalam larutan tinggal tersisa garam sebanyak 5 milimol. Nah, garam ini akan mengalami hidrolisis dan garam ini bersifat basa karena tersusun dari Ca berasal dari CaOH2 basa kuat dan Cn berasal dari HCN yaitu asam lemah. Nah, karena bersifat basa
maka akan melepaskan OH-. Nah, OH-nya dapat dicari dengan persamaan ini. Akar Kw per Ka kali anion asam lemahnya, yaitu Cn-. Nah, karena garamnya tadi masih dalam mol jumlahnya, maka harus kita cari dulu konsentrasi garamnya. Nah, konsentrasi garamnya adalah mol per volume. Tadi jumlah molnya adalah 5 milimol, kemudian volumenya 100 ml dari asam, ditambah 100 ml dari basa, maka ketika dicampur, volume totalnya menjadi 200 ml. Sehingga 5 milimol per 200 ml, 5 per 2 adalah 2,5 kali 10 pangkat min 2 molar. Nah, sahabat alkemi, perhatikan bahwa yang dimasukkan dalam persamaan OH- itu adalah anion Cn-nya. Nah, berarti kalau konsentrasi garamnya 2,5 kali 10 pangkat min 2 molar, konsentrasi Cn-nya berapa? Nah, dalam garam ini terdapat Cn sebanyak 2 buah. Maka konsentrasi Cn-nya adalah 2 kalinya. Sehingga kita bisa cari 2 kali 2,5 kali 10 pangkat min 2 adalah 5 kali 10 pangkat min 2 molar. Nah, ini tinggal dimasukkan dalam persamaan. Ini adalah Kw, ini adalah harga Ka-nya, dan ini konsentrasi Cn-. Kemudian tinggal kita hitung akar 5 kali 10 pangkat min 11. Akar 5 adalah 2,23 kali 10 pangkat min 5,5. Nah, ini akar 5 adalah 2,23. Kemudian 10 pangkat min 11 kalau diakarkan adalah 10 pangkat min 5,5. Kemudian karena ini adalah konsentrasi OH-, maka kita tentukan dulu pOH-nya. Nah, pOH-nya adalah 5,5. Ini letak di sini. Min log 2,23. Nih diletakkan di situ. Kemudian pH-nya adalah 14 dikurang pOH. 14 dikurang 5,5 adalah 8,5. Kemudian ini negatif dengan negatif menjadi plus log 2,23. Nah, demikian. Sahabat alkemi, simpulan pembelajaran kita kali ini adalah diingatkan kembali bahwa larutan garam terhidrolisis itu dapat dibuat dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan langsung melarutkan garam tersebut dalam air atau mereaksikan asam dan basa, di mana kedua zat asam dan basa itu sama-sama habis bereaksi sehingga nanti di dalam larutan hanya tersisa garam saja. Nah, garam itu akan mengalami hidrolisis. Nah, kali ini kita membahas garam dari basa kuat dan asam lemah. Nah, kalau garam itu dari basa kuat dan asam lemah, dia akan bersifat basa. Nah, karena bersifat basa, berarti melepaskan OH-. OH-nya sama dengan akar Kw per Ka dikali anion asam lemahnya. Karena ini konsentrasi OH-, maka kita harus mencari pOH-nya dulu. pOH-nya adalah min log konsentrasi OH- dan pH-nya adalah 14 dikurang pOH. Sebagai bahan latihan, sahabat-sahabat alkemi bisa mencoba soal ini. Yang pertama, suatu larutan dibuat dari pencampuran 200 ml larutan KOH 0,1 molar dengan 200 ml larutan HCN 0,1 molar. Kemudian Ka-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Berapa harga pH-nya? Nah, KOH ini adalah
basa kuat. Dan HCN adalah asam lemah. Karena basa ketemu asam maka akan terjadi reaksi. Anda harus cari dulu apakah sama-sama habis bereaksi. Jika sama-sama habis bereaksi maka akan terjadi larutan garam terhidrolisis. Kemudian dari jumlah mol garam yang terbentuk, Anda harus cari dulu konsentrasi garamnya. Kemudian Anda cari konsentrasi CN-nya berapa. Lalu Anda masukkan ke dalam persamaan OH- sama dengan akar KW per Ka kali konsentrasi CN-. Dari konsentrasi OH- Anda akan peroleh POH. Dari POH Anda akan peroleh pH-nya. Yang nomor 2, ini ada 10 gram garam ek. Dimasukkan dalam larutan 100 ml. Ternyata ketika diukur pH-nya 9. Nah, jika garam ek terdiri dari asam lemah dan basa kuat, berarti bersifat basa. Nah, ini pH-nya 9, berarti basa. Berapa mR garam X? Nah, langkahnya adalah dari pH sama dengan 9, Anda tentukan POH-nya. Berarti POH-nya adalah 14 dikurang 9. Sama dengan 5. Maka konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 5. Dari konsentrasi OH- Anda akan memperoleh konsentrasi garam X-nya. Nah, dari konsentrasi garam X itu, Anda akan memperoleh masanya dengan persamaan konsentrasi garam X sama dengan massa per mR dikali 1000 per volume. Dengan volumenya adalah 100 ml. Selamat mencoba, mudah-mudahan bisa Anda pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.